wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dulurku di mana baik berado ya. Di suasana pagi hari menjelang siang hari ini ya senang rasanya kita bertemu lagi dalam obrolan komunitas ya. Sudah ada dua orang wanita cantik. Iya, yang sudah hadir di studio Pro 4. Ini adalah teman-teman saya semua, Ceze. Iya, yang pasti mereka ini adalah dari komunitas komunitas MC adat perkawinan Palembang. Siapakah gerangan beliau? Iya. Tapi sebelum mengenal tentunya siapa yang jadi narasumber kita bakal bahas tema kita mengenai perkembangan dan ketertarikan masyarakat dalam pelestarian adat perkawinan Palembang. Masya Allah. Oh, mantapnya singgonyo. Ini karena kebetulan yang datang ini MC kalau. Jadi dedelok jangan heran lagi amun banyak ngocehnya kami. Lah biasa nyekel mik ya right? Jadi kita hari ini bakal bahas tentang perkembangan dan juga ketertarikan masyarakat dalam pelestarian adat perkawinan Palembang ya. Nah, yang pertama ada Ayunda kami. Ini caknya baru balik nih ini caknya. Baru balik ngejob ini. Masih hangat ini acara kandang adat becaknya. Pecahnya tuh ya. Pecahnya itulah Suap cacap langsung. Biasa kalau pagi minggu, Sabtu minggu Ada siapa nih pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Oke, ada Yunda kami, ada Cek Zila Dewi SPDMM ya. Beliau adalah MC adat perkawinan Palembang. Assalamualaikum Yunda, sehat Yunda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Apa yang disampaikan tadi baru balik keje-keje kan? Nah, keje-keje kan? Singgahnya mengingat deh. Oke, selain Tia Zila di sini MC muda juga. Iya. Pokoknya kita nih MC muda kalau ya. Tersanjung lah juga. Iya. Kalau untuk adat kita masuk yang muda gitu. Iya, benar. Ada siapa? Ada Cek Mary Susanti SH. Beliau adalah MC adat perkawinan Palembang juga. Apa kabar Cek Megi? Alhamdulillah sehat. Masih mak lai? Masih mak lama tuh. Lamun mak maru boleh adek katanya. Oke, kita di kesempatan pagi hari ini pasti seneng nian untuk dulur juga kaget kalau nak bertanya langsung dengan para narasumber kita nih di Hattori Bay. Ini mereka nih adalah MC Kawakan. Wah. Yang tergabung dalam komunitas MC Kota Palembang, terkhususnya MC adat perkawinan Palembang. Nah, kita nak ke Yunda Zila dulu. Nah, Cek Zila. Iya, senior kita. Amun kita ngomong ke masalah tentunya perkembangan dan ketertarikan masyarakat dalam pelestarian adat perkawinan Palembang. Kalau dari masa ke masa Yunda nyingoknya cak mana Yunda? Sesuai dengan tema kita, perkembangan adat istiadat di Kota Palembang, khususnya adat Palembang. Kalau melihat dari perkembangan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, alhamdulillah bukannya malah hilang, adat Palembang semakin booming. Semakin booming. Booming. Ini semua karena boomingnya ini karena dipromosikan. Siapa yang mempromosikan? Ya bukan berarti kita minta dipanggil oleh WO, tapi tidak menutup kemungkinan karena memang dari tangan manis, tangan cerdik dari para WO Palembang. Karena mereka mempunyai program ada program mereka itu menawarkan ini loh ada kandang adat, ada suap cacap, sehingga lahirnya dan hadirnya wedding organizer, wedding planner di Palembang ini menambah khasana kemajuan adat istiadat Kota Palembang. Kan kalau dulu kita jingok dulu Yunda untuk peminat ya daripada mungkin acara-acara sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau kita nak nurut ke adat Palembang nian itu kan ibarat kata banyak.
Dari awal Dari nian itu awal jatuh uji lama kita kan. ngintei. Ngintei, Ya. yo. Made ya Made. made. Dari Bener. made sampai kena akhirnya ijab kabul sampai ke resepsi munggah. Itu kan sebenarnya banyak rentetan yang ini. Nah, tapi Panjang. mungkin sekarang lebih di apa di Ruang lingkupnya dipersempit. dipersempit. gitu. Benar. Oke. Kalau Cek Maggie dewe sudah lama belum untuk menjadi MC adat ini? Kalau Cek Mary, kalau khusus kandang adat ini baru sekitar 5 tahunan ini Cek Gaya. Selama ini mainnya tuh di suap cacap. Hobi Mainnya di suap- dulang-dulangan. Oh, nulang-nulangi. Ya nulangi ya, Dek. Dulangi, bisa menyacapi. Kalau kan sesuai dengan arahan dari Bunda Zila tadi bahwa dari tahun ke tahun perkembangan MC kandang adat ini khususnya suap cacap juga makin marak, makin booming. Makin banyak Makin minatnya. banyak peminatnya. Iya. Karena salah satu tadi jasa promosi dari para WO ya. Iya, Dari betul. wedding organizer atau Tidak wedding bisa planner ya. dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Karena kalau dulu kan kita kan aman ngado ke hajat pesta kan itu kan jarang yang menggunakan wedding organizer. Betul Ya sekali. jadi Panitia. ibarat kata panitia. Panitia. Dan panitia kan mungkin tidak Tidak mempromosikan hal yang karena tidak tersebut. kapasitas mereka di situ. Situ, Karena dia tidak menjual jasa. tidak menjual jasa. Kalau WO kan mereka menjual jasa, jadi mereka menawarkan. Jadi sekarang juga mohon maaf bukan berarti dalam tema kita hanya adat Palembang. Kadang mereka juga sudah menawarkan. Adat, Tergantung dari klien. Kalau Jawa Iya. mungkin ada juga yang Jawa. Jawa. Tapi khusus Palembang luar biasa sudah. Ini sudah ya, artinya adat budaya kita ini punya kecenderungan oleh masyarakat kita sendiri sebenarnya Betul. mau mereka Mau, ya itu kan mau. untuk melestarikan Tapi tersebut. kurang promosi. Kurang promosi, kurang tahu. Jadi pas baru tahu oh ternyata bagus ya Kak ini apa adat kita ini, tradisi kita ini ya. Ya termasuk ya yang senior dari kami, Iya. dari Bunda Zila itu Hajanyi Mas Yulianti. Oh ya iya, itu yang ada Cek guru, Yuli, Cek Yuli ya. Cek Guru Yuli. kami ada Bunda Parida, kan. Bunda Farida Ada ya. Cek Nur waktu itu yang gabungnya. Kalau Bunda itu. Farida kadang nggak sampai keluar kota ya. Iya, Ah, sampai ke untuk Lampung. acara, Pernah kami ke Lampung. Sambung acara adat ya. Acara adat, Nah, ya. ini kan sesuatu yang sangat menarik sekali Cak. Artinya bukan masyarakat Palembang yang ada di kota Palembang sendiri, bukan. tetapi sudah sampai merebak kepada masyarakat Palembang yang mungkin Yang sudah ada di luar tinggal kota. Luar kota. Di luar kota. Palembang. Betul. Jakarta ya Bunda Zila. Iya. Nah, Cik Gaya pernah dulu ngomong ke masalah apa ya? Masalah adat ini tadi kan, nak nunjuk ke mungkin Betul. ke apa nih si keluarga cewek atau keluarga cowok Ini ini nak loh nunjuk adat ke kami. adat kami itu kan. Apalagi boleh mantu tuh bule. Nah, Kalau bule kan tolak dewe. salah dewe. Dia senang dengan tradisi-tradisi yang cak itu. Benar. Walaupun ujinya pakaian kita gaso panas yang mana dia galak makinya cak senang. Benar. Kan bule yang caknya. Nah, cek kayak pernah juga itu apa ngawak ke Acara acara itu, adat ya. itu tapi yang ininya bule gitu nah. Iya. Ya pakai tekan selit tapi Iya benar-benar. iya pakai tekan selit tapi juga 2024 bule juga memang benar. Tapi sekarang pengantinnya malah sudah di luar di negeri. luar negeri. Tapi make itu. Iya, pakai adat kandang adat suap suap cacap. Jadi kita memperkenalkan adat Adat istiadat kita, kita Palembang kepada Ya, negara iya, luar. pada Nah, negara luar. Ini kan gitu. sesuatu yang sangat menarik Iya, kan. tetapi memang di dalam makna daripada suap cacap, kandang adat itu penuh dengan syarat. Karena setiap adat pasti tidak lepas dari norma agama. Oke. Jadi pencipta adat itu sekelompok masyarakat itu pasti mereka mengindahkan norma agama. Karena di situ tersirat maknanya. Oke. Iya, makna suapan, kemudian makna cacapan, memberikan air minum. Memang kalau sepintas lalu apalah hanya sesuap, tetapi maknanya luar biasa di situ tuh. Menyuapi pengantin, anak, mungkin cucu, mengingatkan dan itu akan mereka bawa sampai kapanpun. Dan jadi kenang-kenangan Sambil ya. berdoa, cacapan juga, karena di situ ada air cacapannya, Iya. ada bunga, Ada bunga nah, setaman ya. melambangkan bunga setaman, melambangkan semoga apa berdoa agar yang dicacap ini dalam maknanya itu dingin, sabar menghadapi cobaan, rumah tangga mereka wangi. Rumah tangga mereka wangi, layaknya air yang dicacapkan di atas kepala. Ini apa kan di kepala di ubun-ubun Iya, ya? di ubun-ubun. Untuk ini ya, untuk apa? Iya. Disertai dengan Disertai dengan pantun-pantun pantun dan doa. dan doa. Oke, menarik. Pasti syarat dengan apa petuah-petuah. Petua, ya Petua. makanya setiap adat itu pasti syarat dengan petua dengan norma agama. Iya, iya. Itu. Nah, ini kan yang menarik kan Cak nih. Kalau kita jingok
secara global ya, masyarakat yang ada di Indonesia dengan segala keberagamannya, dengan Bhinneka Tunggal Ika itu kan, di mana ada ragam budaya, ada ragam adat istiadat, itu kan seninya itu yang membuat asing tuh malahan tertarik dengan apa yang ada. Nah, dan kita juga Palembang merupakan salah satu bagian dari itu itu. Nah, yang dalam rangka untuk melestarikan ya adat budaya, terkhusus adat perkawinan Kota Palembang. Nah, kalau kita ngomong ke masalah ini, apakah ada tren tertentu yang muncul kalau menurut Cek Mary Dewe? Kalau soal tren sih kayaknya kita tidak bisa keluar dari apa yang sudah ada rule-nya ya? Ada rule-nya. Kita juga udah berani Cek Gaya bikin macam-macam sendiri ya. Iya. Nanti kita sarah kan? Kita sarah. Iya. Kita diprotes oleh pemangku adat. Iya. Apa ini ujinya? Nggak kati yang Cak ini. Yang Cak ini. Nggak kada-kada. Iya. Cak ini Cek Gaya, Bunda Zila. Kalau biar suasana itu tidak terlalu kaku, kita kasih gimmick lah kayak gitu Oke. Tentunya tidak ada keluar dari koridor yang Koridor sudah yang dicanangkan oleh pemangku adatnya ya Bunda ya. Contoh misal kita lagi acara suap-suap cacap, kita kasih gimmick supaya mereka tuh tidak terlalu tegang kan, ketawa. Jadi acaranya tuh ceria gitu. Ceria, Cuma betul. dalam koridor yang sudah dicanangkan oleh pemangku adat. Artinya Cek ini, kan kalau yang namanya acara adat itu di situ kehusuan pun dapat. Iya. Tetapi di situ juga kebahagiaan pun juga dapat. Seperti itu kan. Itu yang menjadi kunci daripada seorang suatu prosesi adat itu sendiri. Termasuk pemandunya. Pemandu jadi jangan acaranya terlalu tegang. Iya. Kalau pemandu acaranya lagi tegang ke. Baca kan nebo kering ya dah. Nebo kering. Nah, sudah nak ni mak mano ke. Tuh Cik Gaya sago dah jadinya kan. Nah, sekarang kalau kita ngomong ke masalah faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan dalam adat perkawinan Palembang ada tak? Aduh. Ya. Oke. Apa itu Cik Zila? Karena apa? Karena ini lagi-lagi juga yang tidak tahu dengan adat ini tadi. Contoh, kadang adat. Kadang adat. Itu yang sebenarnya ini saya khususnya diri saya sendiri. Itu bergurunya sama Bunda Mas Yulianti. Oke. Mau tidak mau berguru karena kultur mereka berasal dari ahli Nyimas Nyimas tidak dapat dipungkiri asli keturunan Palembang nian nak jongkeng balik ke dia Palembang aslinya Jadi kita bertanya satu sisi Bunda Zila juga dulu acara nikahnya dari awal itu rentetannya tuh acara adat Palembang asli. Jadi nyambung. Nah terkadang mohon maaf, bukan kita menjelekkan salah satu katakanlah wedding organizer karena bukan oknumnya tetapi ada bukan nama kesatuannya tetapi ada pribadi individu. Mereka tidak tahu tapi mereka ikut mengatur cara prosesi kandang adat. Ada di masyarakat mestinya itu tidak ada salaman wong tua itu karena kata Bunda Yuli itu motos adat jadi cukup penganten salaman dengan wong tua langsung diberi minum adat Palembang ini tidak ada pakai minum kalau ada Palembang tapi sekarang kolaborasi dari di daerah-daerah artinya itu adanya pergeseran adanya percampuran lah masih bisa tidak keluar dari koridornya masih dalam ininya. Nah yang motos adat itu seketika wong tua salaman penganten salaman mundur wong tua mundur, salaman mundur. Nah yang itu yang katanya mutus adat. Nah jadi sekarang mulai dibenahi, cukup calon mempelai sujud. Kemudian sujud dengan mamanya dengan papanya. Kalau ada air minum, berikan air minum. Pengalungan melati, gendong anak, gendong menantu. Jadi tidak ada kate ije bahasa kita Palembang tuh tidak ada mutus adat. Nah, ada saya teleponan nian, jangan sampai salah ya cak mano nian yuk gitu, yang benernya nih ya jangan kisru. Jadi aku berpatokan dengan
Junda Nyimas Yulianti sekarang. Karena kemarin tuh berkembangnya ini yang ada nak cium cipika cipiki boleh. Nah tapi itu tadi oleh perkembangan zaman dan teknologi. Zaman bingen dak katik pulo nak fotografer yang ada di mana-mana slow-slow. Tapi kita ambil mungkin sisi positifnya baik. Mungkin inilah bentuk apa ya jika kita nih ndak bakal kedekatan dari dua keluarga menjadi satu keluarga. Menjadi satu tadi. Nah benar. Jadi disiasati sekarang ini yang Bunda Zila lakukan. Jadi kalau pengantin datang kandang adat sesudah buka kandang adat, wong tua dulu suruh salaman. Sudah, jadi tidak mundur maju pengantinnya. Nah, jadi wong tua salaman, ibu cepika-cepiki lah maknya. Karena lah zaman modern ini tadi, tapi tetap mengindahkan adat tetap tidak terabaikan. Nah, baru calon mempelainya salaman langsung minum langsung pengalungan melati gendong anak gendong menantu. Oh jadi aturannya seperti itu, disiasati seperti itu. Jadi artinya wong tua sama wong tua dulu salaman, baru pengantinnya maju. Iya. Oh pengantin maju. Kalau Bunda Cak itu karena kalau menurut kalau WO kan seperti itu. Yang selama ini yang artinya pengantin lanangnya baik. Salaman dengan wong tuanya ini. Tapi yang besan sama besan tidak saling salaman. Masih ada salaman. Nah, tapi yang model seperti itu kalau kata Bunda Yuli itu mutus adat. Jadi menyiasati agar tidak mutus adat tadi. Wong tua didahulukan. Salaman wong tua. Nah, baru pengantin. Baru calon pengantinnya salaman langsung pengalungan melati. Kalau yang biasa salaman calon pengantin mundur. Wong tuanya maju. Mundur, bolak-balik jadinya tuh. Jadi kesannya juga pecah. Cak repot nian kan kira-kira mak itu. Cak banyak gawe nian. Cak banyak nian gawe nyo. Jadi kita di mak itu sudah berapa kali dengan. Nah ini kan artinya kalau misalnya kita ngomongkan masalah ini kan komunitas MC adat Palembang gitu kan. Artinya wong-wong yang paham, mengerti gitu kan tentang bagaimana sih sebenarnya role cara main lah jika kita nih itu kan cara main untuk bisa tetap melestarikan tetap melestarikan budaya tradisi adat perkawinan yang ada di Kota Palembang ini sendiri. Nah ini kan mungkin yang jarang yang namanya anak-anak muda. Kalau menurut Cek Jila ataupun juga Cek Mary Dewe anak-anak muda ini cak mana antusiasnya nyingok tentunya perkembangan ini. Kalau kata Cek Mary sepanjang pengalaman dengan klien-klien nih Bunda Zila rata-rata anak muda, cuma sebagian bukan seluruhnya tidak mau ribet. Janganlah ribet. Mama ada usah lah pakai adat ini. Rempong langsung baik. Maunya yang minimalis kayak gitu kan. Padahal sesungguhnya itu kan untuk melestarikan siapa lagi melestarikan kalau bukan mereka, dan itu juga untuk kenang-kenangan mereka seumur hidup kan. Ini kadang tuh memang yang lebih fokus tuh adalah wong tuanya biasanya. Wong tuanya yang punya kendak yang minta kan. Karena nak pengen adanya pelestarian adat itu sendiri. Nah, jadi kalau lah generasi berikutnya wong tuanya lah tua ini kan sudah generasi anak. Nah, dia ngawin ke anaknya lagi, nak ngawin ke cocongnya ini. Aku rasa tidak ada anu lagi. Kalau memang kita tidak gencar kita memperkenalkan, tidak gencar kita mensiasati. Jadi memang benar kata Mbak Mary, banyaklah anak simple. Iya. Sekian persen, 1% pengantin itu galak. Rata-rata wong tuanya. Yang berkendak tadi kan. Karena dia merasa wong tuanya juga diperlakukan bukan seperti itu. Tapi alhamdulillah juga dengan ada beberapa ini WO dia selalu mengajukan itu. Kalaupun tidak kandang adat, suap caca. Jadi pokoknya ada di antara adat ataupun tradisi itu yang dikerjakan seperti itu kan. Mudah-mudahan kita sebagai pelaku adat, MC adat tidak mencederai walaupun kita bergeser, tapi ini kan karena nilai-nilainya juga dengan kemajuan zaman dan teknologi, mau tidak mau kita juga harus mengikuti. Tidak bisa kita harus pakum seperti yang lama kira-kira tidak bersalaman lagi Dan aku kira tidak mencederai adat, tetap kita norma agamanya dapat, tapi tidak juga dengan apa kata istilahnya mutus adat. Jadi lucu juga kalau mereka tidak bersalaman tuh. Iya. Nah kalau misalnya ini di dalam adat MC adat itu dewe kan, ada juga kan wong tuh kadang
di saat itulah dia datang dengan ada acara kandang adatnya. Di saat itu juga ada peserah-serahan. Nah itu Cak Mano itu Cak ini ya, Cak Jila sama Cak Mary. Kalau sepengetahuan, iya, ya, kandang adat itu di acara munggah. Di munggah biasanya. Kalau nak nurut aslinya kan? Aslinya di acara munggah. Munggah, iya. Di acara munggah. Nyambut pengantin lanang kan? Nyambut pengantin lanang, tapi lah sudah sah akad nikah. Iya, lah sudah sah. Nikahnya kalau Palembang nyonian itu di rumah pengantin lanang. Pengantin betina kan cuma di rumah kan? Di rumah. Nah itu karena kita ini serapan kan. Adat kita ini juga ada serapan dari Jawa, ada dari Arab kan jauh-jauh. Ini juga dia beda posisi kan ininya. Nah itu, yang sebenarnya nian itu asli nyonian tuh. Pernah kami berapa kali bawa ke acara kandang adat itu. Setelah akad nikah di rumah pengantin lanang, pengantin lanangnya ke rumah pengantin betino. Baru gegawaan. Gegawaannya yola make kita nyambut dengan kandang adat. Yang acara munggah tadi Bunda. Iya, acara baru cambut dengan kandang adatnya. Tapi kan sekarang baru banyak ketok pintu bunga langsing, baru lanang tadi bertemu dengan bininya. Batal wuduk tadi. Iya. Buka langsing itu. Iya. Itu lebih pakem lagi itu. Ya sampai itu pakarnya Yunda Yulinya Mas Rianti. Oke, ini kan yang kita laksanakan sekarang ini kan memang kita dalam rangka melestarikan adat itu sendiri. Tapi mungkin tidak seluruhnya, karena kalau kita nak nurut di seluruhnya, kalau Cik Yuli itu pacak 7 pagi 7 malam Cik Gaya. Tergantung ininya juga. Tergantung selawat citanya juga. Karena rangkaian itu perlu selawat citang. Iya, jadi Mbak Kato sekarang ini cuma yang kita syukuri sekarang ini masih tetap dilestarikan, cuma itu yang bersyukurnya. Bersyukurnya itu kalau dulu di kampung-kampung ya sudah cacap itu kan. Tidak pulau yang manonian, tidak pulau yang gebian. Itu pun juga nyai-nyai. Tidak ada yang nak berpakaian cacap sekarang ini. Nah makanya tadi dengan perkembangan zaman, teknologi, kemajuan tadi. Ya kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak mungkin WO nak make. Kita kan butuh penampilan. Orang itu bayar. Nah kalau zaman dulu mereka tuh kan suka rela. Jujur baik ngomong ini kan. Iya memang zaman dulu. Neneknya, uaknya yang nyuapin ulangi. Jadi bukan berarti mereka tidak profesional, tapi memang belum terkondisikan pada saat itu. Alhamdulillah mereka telah menciptakan adat, istiadat, dulangan dan cacapan, kemudian kandang adat. Sekarang kita ini generasi nerus kenyo. Terlepas nak wong Palembang asli, tapi tetap kita berpatokan ataupun berkiblat dengan orang-orang Palembang asli yang memang adat istiadat yang dipakai itu memang dia paham dan kalau ucapannya pase. Lapakamnya nih. Nah, Cek Mary, kalau kita ngomong ke masalah ini tadi sebagai MC adat dewe kalau Cek Mary sendiri kira-kira sendiri bahasanya. Pencak kecengkian saya. Dewe. Iya, kalau Cek Mary dewe sebagai salah siko tentunya MC acara adat itu itu apa sih sebenarnya tantangannya untuk bawa ke acara adat? Tantangannya sih sebenarnya ya sesuai kan sudah ada rule-nya tadi. Cuma tantangannya supaya kita tuh memberikan jiwa dari apa yang kita bawa ke itu Cek Gaya. Wah, supaya jiwa. hidup, ada soulnya. Jangan kita kaku terpaku baca pantun tapi kan supaya apa sih acara adat di Kota Palembang ini kan cara pantunnya juga bawanya kayak mana ya Bunda lebih syahdu kayak misalnya sulap cacap kan beri nasihat. Di samping kita misalnya ada supaya suasana itu segar kita kasih selingan-selingan. Tapi juga pada saat harus syahdu misalnya membacakan doa ya juga kita dituntut untuk bawaannya secara serius. Secara serius. Kalau untuk Bunda Zila Dewe? Kalau Bunda tantangannya tuh ada sih sebenarnya. Karena kita pelaku adat. Di antara tamu yang datang, jangan kita anggap mereka tidak paham adat. Jadi kita harus baca situasi itu. Jadi kadang sebelum mulai acara aku pasti nanyo, aslinya dari mana? Itu kunci konsep aku yang bawa ke adat. Adat apa baik. Jadi kuncinya aku tanya, pengantin betino dari mana? Pengantin lanang dari mana? Kalau kultur dia wong Palembang, aku harus deketi dulu. Yang tua didatang di situ aku deketi.
aku ajak ngobrol dulu. Makanya MC harus lebih awal datang. Itulah memang benar sudah ada kriterianya MC itu harus datang. Karena ngapa? Kita jangan sok-sok pede. Lau senior mati kepakeman ya Aduh ini mantan pembawa acara suap cacap. Pernah aku Nyai galak mawa ke acaranya. Yo jadi nak ujinya. Pantun kenyo cocongnya gelegan dia nyacap. Lajulah Nyai, ini dia mic-nya. Oh, beda pereng suaranya. Nah, jadi itu salah satu tantangan kita untuk yang muda-muda untuk yang generasi kami. Jadi walaupun kita dibayar, kita hargai sama cak uang nak doa, nak penceramah. Disuruh doa misalnya di acara. Ada dak dulu dari keluarga, terutama bapak-bapak. Oh kalau dak kata ya memang ini acara suap capcap zamannya dulu tuh betino galau. Sekarang bayang dihadiri kan sama dulu kan dulang-dulangannya kan di kamar. Nah, jadi berdoanya tuh sewong-wong itulah baik. Jadi tidak yang seperti kita sekarang. Tapi tadi kembali lagi karena kita ini sudah kemajuan zaman globalisasi. Jadi itu kalau Bunda tantangannya itu. Jadi aku harus parai dulu pengantin ini dari mana. Ada dari kultur Palembangnya. Kalau ada kultur Palembangnya, aku bertanya, pecah hari ni wong Palembang dia. Oh, yang pakai kemarin pas gladi tu. Kami Palembang katanya, kami gogok 13. Jago kan. Nah, itu. Dia lah baca kadang ada tak payah lagi aku ngajarinnya walaupun dia tinggalnya di Muara ini. Nah, itu. Jadi trik itu kita sebagai MC harus kita ini. Makanya Bunda juga kalau ditawari MC adat Sunda, oke ku terima. Tapi partner aku pasti wong Sunda. Harus ada. Galak aku. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Nyawa payu. Komreng. Tapi komreng ku gaet. Yo, benar. Jawa payu. Tapi yang Jawa. Walaupun sama paham. Itu. Ya gitu Jadi jangan cacak-macak. Yo. Kita misalnya ndak pulau pacak nian. Ndak pulau pacak nian. Datang kita nak ini nak ngekep kaget ditanya nyo Jawanya Santeng Jawa pundi Mbak? Iya. Ngomong Jogja endi? Begaut sudah begaut kita dak acak lagi mano basonya. Nah, begaut dak gatel. Bandung iya di mana? Bapak teman ojong rupanya. Bapak teman ojong. Jadi kita MC itu memang harus di satu sisi kita profesional dan bawa tapi di satu sisi kita punya adab etika juga sih caknya. Yang pertama itu gimana baik pecaknya yang itu yang harus kita utamakan. Jadi itu menolong nian memang kalau MC yo kita ni kan manusia biasa. Dalam hati apalah Nyai itu cak nyingok-nyingok nih apalah nyai. Ternyata mantan ini. Nah ternyata dia kan bawaan suap cacap. Jingok ini salah dak kamu dengar ke kapan dia metu ke pantunnya ada prank. Lewat gitu. Lewat kita. Tekanjat kita ke pantun kita dengar ke pantun dia pantun zaman dulu bagus. Pantun yang memang benar nasihat nian. Dia kan untuk nganten ya. Nah, ada dulur diatur ibe kalau nak bergabung di line telepon 0711351656 ya. Atau juga melalui RRI digital ya. Kalau memang ada komentarnya kami bakal baca kami akan sampaikan tentunya ke dulur sekalian ya. Oke, nah kalau ngomongkan lagi masalah tentunya tradisi adat ini tadi yang sudah ada dari dulu sampai dengan sekarang. Tapi kalau misalnya ini Cik Zila, ini kan trennya kan sudah sejak adanya WO. Tren ini munculnya, Cik Gaya Jingok. Kalau dulu Cik Gaya kan sering juga mau acaranya resepsi bed. Bener. Kalau yang adat itu boleh dikata Cik direken dengan jari. Adat itu cuma sekedar suap cacap doang. Dak kate yang kandang-kandang adat. Nah, tetapi semenjak merebaknya WO. Ini mulai satu persatu. Bisa dak untuk ini. Akhirnya itu menjadi peluang baru bagi kita MC. Bener. Makanya pas kemarin aku dak datang sarasehan itu. Oh iya kemarin. Anak dibuka itu tuh kemarin tuh cuman sudahlah kaget Bem. Ucapkan terima kasih. Kagetnya. Nah, Bunda Zila nak minta dipakai WO lain. Padahal jujur itu. Jujur Nian karena ada hadirnya WO. Iya. Mereka karena yang mereka menawarkan. Ini loh paket kami. Kalau nak sop cacap kandang adat ini. Itu
makanya jadi setiap minggu ada baik. Tak tahu soal cacap, tak tahu ini. Macamnya MC lah agak-agak semu-semu senior tuh lah mulai ke adat. Kandang adat, ke adat. Iya benar, sama seperti saya. Iya. Kita juga sudah pernah kita berpasangan. Iya. Jadi bergeser dari yang biasanya resepsi akhirnya ke adat mengadat. Iya. Pertama buka di Jakabaring. Ovi, ini MC tetapnya. OCC. Iya. Cek kaya MC tetapnya. MC tetap Nah, oke, kita kembali lagi. Kalau misalnya ini ada enggak tips-tips tersendiri untuk misalnya para MC muda, kan kita ini kan dari komunitas MC nih. Mungkin kan kita juga pasti ada regenerasi kan, apalagi masalahnya ini adalah tentang adat gitu. Nah, ketertarikan dari yang muda ini dewe, MC muda ini dewe, kira-kira ada atau tidak untuk bisa menjadi MC adat. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, yaitu kira-kira ada kiat ataupun tip tersendiri dak untuk bisa membuat mereka tuh menyadari bahwa pentingnya nih yang namanya tradisi ini untuk dilestarikan, adat ini untuk dilestarikan. Silakan Cik Zila atau Cik Mary, Cik Mary dulu. Terserah, silakan. Silakan Cik Mary. Kalau kami agak tersanjung juga muka dari MC muda nih. Pastinya generasi kami ini mesti banyak belajar. Belajar, oke. Ya pastinya dengan yang senior kami, Bunda Zila, Bunda Yuli kan. Cak Ji, Bunda Zila sama Cik Gaya tadi jangan macak-macak. Jadi banyak belajar, cari referensi kan. Juga kita tuh jangan kepedean kalaupun kita misalnya lagi nak membawakan suatu acara, lihat situasi kata Bunda Zila tadi kan. Benar. Kira-kira ada tak sih yang lebih pantas gitu kan untuk bisa membawakan doa gitu. Terus sih kok lagi kalau balik lagi ke masalah tantangan tadi kata Cik Gaya ya. Dan kembali dalam tanda kutip gitu kan di range oleh WO ya. Nah, kami khususnya boleh lah curcol ya dikit ya. Curcol boleh. Curcol dikit, curcol banyak laju. Apa? Nah, kita kan karena di range oleh WO kan mereka pastinya kan pengen memaksimalkan waktu kan. Betul. Otomatis kita juga sebagai agak vendor terbatas ya. Tidak terbatas. Tidak Bunda, kita kan tapi kita di sini usah, bukan berarti kita mendiskreditkan suatu WO atau apa kan namanya curcol kan. Oknum gitu. Oknum. Kami dalam beberapa kali itu bawa ke acara khususnya suap cacap sering dipus. Cepat. Iya. Jadi otomatis kita tuh disuruhnya terkacar-kacar. Jadi Cak Mano Caro. Cek Gaya kalau Cek Gaya jawab, jangan bikin saya terkincit labu. Jadi Cak Mano Caronya supaya feel-nya dapet, kita bawa ke klien kita seneng. Sementara juga WO-nya juga cepet Bunda, cepet Mbak, ini Mbak belum ganti baju, ini belum mau foto gitu. Cak Mano caranya kita menenangkan dia, acara itu tetap jalan bagus gitu kan. Tantangan itu. Tantangan. Iya, karena kita dikejar waktu pas di saat, karena dia di situ lah galau. Di saat itulah hari ijab kabulnya, di saat itu juga nak suap cacat segala macam, terus tak resepsi kan langsung dirampung ke galau kan, jatuh kan, dan itu membuat kita mentak jadinya. Kalau kita tuh kan dari rumah laju nak nyari pagamek. Nah, jangan nyebut merek. Padahal kita tuh niat gue. Oh, sudah ini kita kasih gimmick lah ya biar pengantinnya ini senyum gitu, udah tegang gitu gitu nih kan. Nah, tiba-tiba ada intruder dari pihak oknum tadi. Cepat, dok sa minum langsung. Nah, mengkelenan. Iya. Cek aja Cek Gaya mau dosa minum. Kelolotan. Keselekan. Budak ngomong WO tuh. Kelolotan pengantin dan suruh minum. Jok suruh minum tetap oleh Cek Gaya. Walaupun bukan berarti kita nak bertentangan ya dengan ini kan. Mereka kan lagi makan di sini dak kate minum kan ya Cak Mano ya kan. Ya kadang kita juga sadar juga ngelihat waktu juga ada mungkin ini kasih pantun yang banyak. Iya, kita itu kan bisa mengkondisikan juga. Serahkanlah pada kami. Iya. Nah, kalau Cak Zila Dewe mungkin trik ataupun tipsnya tersendiri untuk generasi muda yang bakal menjadi penerus kita tuh tertarik untuk bisa menekuni bidang MC khususnya MC adat ini. Baik, Cek Gaya yang
luar Bohai. biasa. Bohai. Kalau menurut Cak Zila, karena barusan juga termasuk tandem dengan yang junior. Tapi tidak begitu junior. Jadi jika kita agak STW Cak tuh ya? Agak belum STW ya? belum setengah tua artinya. Belum. Tapi agar mereka itu tertarik, kita yang senior ini jangan unjuk gigi. Oh, jangan. Jangan merangkul lah kira-kira ya. Jadi untuk yang junior dengan yang senior kita merangkul. Jadi mereka tuh adem ayem untuk deketi kita. Mereka nak bertanya tidak segan-segan. Benar. Karena kita juga butuh dengan yang muda. Karena ngapo sangkan ku ngomong ke Cak itu tuh. Karena yang muda kan bahasa ini tidak tetap, bahasa itu berkembang. Jadi kita butuh juga yang muda. Kolaborasi dengan yang muda. Karena mereka punya kosakata baru, bahasa gaul dibakukan ya. Nah, kita yang tua tadi bahasanya monoton. Yang itulah. Nah, jadi perlu. Jadi untuk selaku Bunda Zila yang senior, aku tidak nutup diri. Oke. Itu kuncinya. Jadi mereka merasa. Jadi ada mereka satu kenyamanan. Untuk berdampingan. Belum berdampingan untuk ngobrol. Sharing. Jadi jangan nunjuk gigi juga, jangan pecah masang wajah serem gue. Tapi nah, kalau ngomong ke Cak itu, Yundai, tapi kita tidak ada pacak menutup ya. Tak pacak menutup dalam arti kata mungkin kan namanya MC, apalagi MC adat ini kan tandem. Tandem artinya berdua Cak itu kan artinya harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama, chemistry yang baik. Chemistry harus dapat Cak itu kan. Nah, kalau Cak kalau bertemu yang memang terserah entah yang junior kah entah yang senior kah, amun dia mendominasi Cak juga lah jula. Diem ke be. Saya lanjutkan saja. Saya enggak terlalu mau peninggian aja kan. Lanjut ke lah. Konongnya sama baik. Kamu banyak ngomong, kamu dikit ngomong masih sama baik honongnya. Jadi itu konsepnya kalau dari Bunda Zila ya. Jadi sifatnya yang senior merangkul. Tapi kami juga senior tadi butuh juga dengan yang junior, butuh juga ngobrol juga dengan yang lebih junior, lebih senior. Walaupun yang senior ini tidak ngemsi, tapi dia tahu adat, butuh menggali. Betul. Aku silaturahmi. Jadi artinya ngobrol aku, Cak mano nian nyai yang Cak ini. Oh, mak ini. Dia bukan MC. Tapi dia pelaku adat, tahu adat. Tapi dia tidak terjun MC. Nah, itu butuh, itu tipsnya. Walaupun Bunda lah umur 57 nak 58, tapi butuh kami itu. Butuh karena tapi Cak umur 18 ya? Salah, 13 tahun. Jadi itu konsepnya. Sehingga yang junior ketertarikannya ada dengan kita ajak tandem. Kita sama berarti Cak ini Bunda, ya boleh, tidak apa-apa Cak itu ji kita. Karena tandem Bunda pantennya Cak mano. Ini nak harus tidak laju lah pakailah karena yang sudah biasa kamu pakai itu sudah nyatu. Jadi kenyamanan. Kita tandem nih butuh kenyamanan. Betul. Biar chemistry-nya dapat. Kalau lah kita boleh Cak itu senggol dikit ini. Mama ada nak nyaman. Bun. Lama ikut pula si panggung kan. Mak itu kan ujungnya. Cak dia be nak dominannya. Dia be. Nah jadi itu. Jadi butuh memang kesadaran sih. Kesadaran dan bawaan pecaknya tuh kali. Butuh bawaan masing-masing karakternya. Tapi harusnya tipnya yang senior mak itu, yang junior juga attitude-nya juga dijaga. Nak senior, nak junior, attitude itu nomor satu. Dan yang pasti juga tentunya dalam rangka pelestarian adat budaya perkawinan Palembang ini kan kita terus menggali artinya. Dalam arti kata Cak Zila tadi kan bahwa jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan sekarang kan. Nah, mungkin kan dengan tetua-tetua yang dulu kita gali lebih dalam lagi Cak kan tentang sebenarnya manonian sih adat perkawinan Palembang itu sendiri, sehingga bukan cuma habis di sini baik. Ini akan terus menerus sampai ke generasi sehingga tidak
lekang dimakan waktu. Betul. Jadi tidak tergerus oleh zaman. Indah sih sebenarnya dengan nadanya ini. Dan jelas tambahan kalau kita merangkul, insya Allah yang junior tuh oke. Satu sisi itu. Kedua, kalau mereka ke adat juga kan, secara finansialnya kan nambah. Betul. Kan itu. Kalau misalnya dari Bunda Zila Dewe atau juga Cek Mary Dewe kan kitanya sudah masuk yang kategori yang inilah ya. Ada dikata ke STW ya. STW lah ya. Dikata senior Igo Ida juga. Dikata ke junior juga kita tuh tengah-tengah. Tengah-tengah gitu nih ya ibarat kata kan. Nah, kalau menurut Cek Zila ataupun juga Cek Mary Dewe ya, untuk bisa tentunya kita beradaptasi dengan wong-wong baru, dengan budak-budak baru ketika kita nak menjadi seorang MC seperti itu kan, apalagi itu harus stand up. Itu apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi kan seperti kata Bunda Zila tadi, yang tua tuh mengayomi, tidak bikin jarak atau gap. Oh ini kamu senior loh, jadinya kamu junior apa sih kamu, gitu, tidak cak itu. Cuma merangkul. Oh ilmunya nih kayak gini ditularkan, otomatis juga kan itu kan jadi amal jariah bagi yang senior untuk junior-juniornya. Jadi yang junior ini lebih pede dia tampilkan karena disupport oleh senior tadi. Nah kalau ini pernah apa tidak mengalami ini caknya pengalaman pribadi nih. Pernah apa tidak kan gitu kan kadang kalau ngawak acaga apalagi acaga adat ini kan ngempongnya lagi biasa. Mana acaga adat ini singgonya yang mana yang selendangnya yang ini pokoknya disiap galau gitu kan. Pernah tidak ngalami maksudnya dalam kondisi sesuatu yang tidak diharapkan? Tidak Bunda Zila, sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu kan kita kan tidak tahu di luar ekspektasi kita mengalami itu. Apa yang dilakukan kalau ketika mengalami hal tersebut di luar ekspektasi misalnya kita bersongket kan pas ini tidak tahu entah lepas entah kita tuh terbilet campak misalnya. Itu kira-kira pernah tidak mengalami hal tersebut? Hal-hal yang di luar ekspektasi kita yang kita tidak pernah tahu kan, yang namanya bala itu kan bala itu kan. Benar. Sampai detik ini belum pernah terjadi. Tapi kalau insya Allah jangan terjadi. Tapi kalau selendang gak lepas, barusan tadi lepas. Nah, untuk budak WU seret. Tadi tandemnya sama penyiar kita sini lah tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kalau hal-hal yang di luar ekspektasi kita tuh, yang di luar nalar tuh, alhamdulillah tidak. Yang untuk diri kita, untuk diri kita yang bersangkutan tuh tidak. Dan juga untuk petugas ataupun yang di pelaksanaan kandang adat tuh caknya tidak juga, karena mereka juga sudah menyiapkan diri kan, sudah fit, dan bahkan alat-alat juga kan dari kita yang nyiapi. Jadi tidak susah mana nak ini jadi itu karena itulah gunanya kita gladi. Nah, makanya WU minta gladi itu memang bagus karena kita sudah tahu. Kalau misalnya di MC resepsi pernah enggak pernah juga. Aman. Oke. Kalau Cek Mary bawalah sepatu dua, kalau sepatu tidak dipakai kan. Nah, sepatu tidak dipakai lama simpen lemari. Nah, tahu-tahu ngangap bawahnya lepas. Oke. Tungkaknya hilang karena dia lama dalam lemari. Jadi kalau Bunda bawalah siap. Galak siapnya cak itu ya, sikotnya cak tingginya, sikotnya yang ini agak enep. Karena badan ini smekot. Payah ada smekot. Kalau resepsi kan nak kalau adat kan ndak pulok lah. Jadi kalau hal-hal yang di luar itu tuh caknya alhamdulillah dengan umur yang 57 tahun, insya Allah belum pernah ya. Kalau Cek Mary pernah enggak? Kalau Cek Mary kayaknya yang dari Cek Mary sendiri alhamdulillah pecahnya belum ada dan jangan sampai terjadi. Kalau di luarnya ya misalnya hal-hal kecil baik, cuma pengaruhnya sama mood kita nge-MC. Contohnya soundnya yang
kurang support. Misal mic-nya mati atau kresek-kresek atau terlalu banyak echo. Nah itu otomatis ganggu konsentrasi kita Bunda ya. Jadi kita kurang mana ya kalau dengar suara kita mantol sana mantol sini. Itu di ini ya di gedung-gedung tertentu itu. Benar. Yang bantol-bantol jadi kita tidak fokus jadi dibuatnya gara-gara apa bantolnya suara tadi kan tidak fokus ini. Padahal kadang kita juga sama soundman-nya sudah bilang, "Oh, tolong masih aja dikurangin ini." Iya. Tapi ya tetap ya sudah akhirnya kita jalan pede ke bay. Itu satu. Terus yang kedua, kadang-kadang dari beberapa klien itu ya maaf ya, dia sudah ada sesuai rundown siapa misalnya swab cecap nih dari keluarga nih berapa ini, tiba-tiba nambah gitu. Ya otomatis kita profesional ya. Iya. Namanya mengecewakan keluarga tidak mungkin. Nggak mungkin kita tolak. Ya sebisa-bisa kita lah cak mano ini. Tinggal kita mengefisienkan waktu itu ya. Betul. Itu ini ya. Kalau Cik Gai jujur ngomong ke masalah tadi. Yang uji pernah apa tidak tadi. Kalau untuk acara-acara adat alhamdulillah belum pernah. Belum pernah kejadian. Tapi resepsi. Wala pernah. Kalau sepatu tumpah tinggi tadi. Kejadian di Geraha 66. Jadi pas kebetulan waktu masalah tuh sama budak TVRI. Cowok kan. Jadi pas kebetulan habis selesai manggil sambutan tamu. Sambutan tamu kan yang sambutan tamu naik kita turun kan. Turun kan. Cek kayak duluan, kang yang lanang belakang kita nih. Tuan, cepat kecantian tadi. Besoket. Ungkep ya. Kepijak. Jadi nungkep ke depan. Masya Allah. Anda bisa bayangkan. Satu gedung langsung tekakak dengan saknya. Tapi saat itu Cek Gai mikir otak, kalau aku tidak ngomong, wong akan inget apa campaknya aku. Campaknya aku. Langsung Cek Gai mic. Yang ini agent dulu Bapak, Cek Gai. Cek Gai kepengen ngomong, Cek Gai pegang mic lagi yang dari tamu undangan tadi ya. Tegaklah yang tamu undangan tadi. Jadi Bapak Ibu, apa yang disaksikan tadi itu memang sengaja Cek Gai lakukan. Karena ngapo Cek Gai sedang ngetes ilmu, ternyata ilmu Cek Gai belum masak. Akhirnya wong ngakak dan yang diingat wong bukan nyampak kita, tapi itu tadi, kelakangnya kita tadi. Karena itu tadi kita tidak tahu kan yang namanya kondisi. Benar. Nah, itu tuh sampai belibet. Yang ini tadi yang kawan kita belakang tidak sempet nak nolong. Saya itu kan tidak cengkem lagi. Lah duluan jungkep tadi kan. Anda bisa bayangkan. Satu gedung. Ya tapi kan bukan kita sudah berusaha untuk berhati-hati. Nah, tetapi pas memang dasar kata Cik kayak tadi, mendasarnya sialnya nak datang, ya Cik itulah jadinya kejadiannya. Oke, kalau sudah begitu. Ketentuan. Sudah dianu di hari ini. Semoga ini tidak do merembet ke yang lain-lain. Yang lainnya Cak Bunda Jila ataupun juga Cik Maggie jangan sampai mengalami. Mudah-mudahan insya Allah jangan sampai kan. Oke, kalau Cik itu sudah ada di penghujung kebersamaan, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan harapan terkait dengan tentunya pelestarian adat perkawinan Palembang ini sebagai MC di Kota Palembang. Cik dulu. Baik, terima kasih. Ini pesannya ataupun himbauan, bukan berarti kami yang senior ataupun boleh dikatakan MC adat yang sangat bagaimana lah ya, tidak. Tapi di sini kami menghimbau untuk MC Kota Palembang, semoga tetap mencintai adat istiadat Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan kita wong Palembang yang akan melestarikan adat-adat Palembang ini. Karena kalau wong Jakarta tidak kemungkin nak melestarikan adat-adat kita. Cintailah adat kita. Terus untuk WO promosikanlah adat-adat sehingga tetap membuming di Sumatera Selatan. Terima kasih atas semua WO yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena ini semua adalah membantu untuk melestarikan adat istiadat Palembang. Tidak dapat dipungkiri karena mereka hadir, adat Palembang semakin dikenal, semakin dicintai. Ya, karena itu semua punya norma dan nuansa tetap pada nilai-nilai agama yang tersirat dan terkandung di dalam adat istiadat Palembang. Oke, luar biasa. Diaturi, kalau Cik Mary apa dia? Kalau Cik Mary, berhubung tadi Bunda Zila sudah lengkap padat, sudah lengkap padat, tinggal nambahin dikit baik. Iya, boleh. Khususnya kalau tadi untuk para MC adat khususnya Kota Palembang, kalau Cik Mary
pesan untuk pihak keluarga dan caten-caten calon pengantin. Cintailah budaya kita. Siapa Betul. lagi yang akan melestarikan budaya kita kalau bukan kita dewek. Betul. Sayang kan kalau sampai tergerus zaman. Iya, terus anak diakui cucu oleh kita tidak tahu ini apa sih adat ini. terus lagi Modern apalagi boleh, tapi ya tetap melestarikan budaya kita. betul, apalagi sampai akhirnya diakui oleh wong lain kan. Betul. Itu yang rasulnya miris sekali Rasulnya, ya gitu. Betul. Ya. Tua-tua adat kita lah pak ya, cipta kenyo, kita sebagai generasi yang harusnya melestarikannya, maka dia tercogok baik. Nah, untuk yang muda-muda menambah ke lagi, ayo yang nak nikah, yang belum nikah, cintailah adatmu. Terlepas kamu dari lahat, dari mana, dari sekayu, dari mana, cintailah adat ini adalah satu provinsi Sumatera Selatan, cintailah adat Palembang karena ini umum. Dan itu juga akan menjadi kenang-kenangan seumur hidup. Seumur hidup, betul sekali. Oke, kalau Cak itu terima kasih Bunda Jila, Cik Jila. Terus juga Cik Mary yang sudah datang ke Studio Pro 4 RRI Palembang dalam obrolan komunitas di kesempatan pagi hari ini. Obrolan yang sangat menarik, obrolan yang sangat unik, dan ini semoga dari obrolan kita ini akan memancing dan memicu tentunya masyarakat untuk semakin menggiatkan diri untuk yang namanya peduli terhadap perkembangan dari adat istiadat perkawinan Palembang itu sendiri. Jadi bakal nambah banyak job, amin. Oke lah, kalau Cak itu pepatah bijak mengatakan ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Iya, kita akhiri baik sama-sama bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.